Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Materi kita hari ini adalah berjudul Uji Kompetensi Guru dan Undang-Undang Guru. Apa saja itu? Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama, pengertian Uji Kompetensi Guru atau UKG. Uji kompetensi guru dimaksudkan untuk mengetahui peta penguasaan guru pada kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Peta penguasaan kompetensi guru tersebut akan digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian program pembinaan dan pengembangan profesi guru. Yang kedua yaitu manfaat uji kompetensi guru. Ada beberapa manfaat uji kompetensi guru, di antaranya yang pertama, sarana untuk memetakan kompetensi dan kinerja guru. Maksudnya adalah data hasil uji kompetensi guru kemudian akan digunakan untuk mengelompokkan guru dan akan dijadikan sebagai masukan untuk tindak lanjut pembinaan dan pengembangan kompetensi guru. Yang kedua, sarana untuk mengelompokkan guru. Maksudnya adalah pengelompokan guru akan dilakukan sesuai dengan tingkat pencapaian kompetensinya masing-masing. Yang ketiga, sarana pembinaan guru. Maksudnya adalah pembinaan guru dimungkinkan lebih efektif karena didapat dari data awal yang akurat. Yang keempat, sarana pemberdayaan guru. Sarana pemberdayaan guru seperti halnya pembinaan guru. Pemberdayaan guru pun dimungkinkan lebih efektif dari data yang akurat. Yang kelima, acuan dalam pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum akan lebih jelas dan terfokus karena dilakukan berdasarkan data pencapaian. Yang keenam, alat untuk mendorong kegiatan dan hasil belajar. Fokus pembenahan kegiatan belajar mengajar oleh guru akan dapat dilakukan berdasarkan data yang didapat. Yang ketujuh, alat untuk mendorong kegiatan dan hasil belajar. Maksudnya, fokus pembenahan kegiatan belajar mengajar oleh guru akan dapat dilakukan berdasarkan data yang didapat. Yang kedelapan, alat seleksi penerimaan guru baru. Maksudnya adalah tidak hanya guru yang sudah lebih dahulu mengabdi, tetapi juga calon guru atau guru baru harus memiliki standar yang sama. Yang ketiga, prinsip uji kompetensi guru. Uji kompetensi guru mengukur kompetensi dasar tentang bidang studi atau subjek mater dan pedagogik dalam domain konten. Kompetensi dasar bidang studi yang diujikan sesuai dengan bidang studi sertifikasi atau bagi guru yang sudah bersertifikat pendidik dan sesuai dengan kualifikasi akademik guru bagi guru yang belum bersertifikat pendidik. Kompetensi pedagogik yang diujikan adalah integrasi konsep pedagogik ke dalam proses pembelajaran di bidang studi tersebut dalam kelas. Pendekatan yang digunakan adalah tes penguasaan subjek mater pada jenjang pendidikan tempat tugas guru. Instrumen tes untuk guru bidang studi SMP, SMA, dan SMK akan dibedakan dengan asumsi bahwa pembinaan profesi dan penilaian kinerja guru didasarkan pada tempat tugas mengajar guru. Uji kompetensi pedagogik menggunakan pendekatan intisel dari varian dari kompetensi pedagogik. Yang keempat adalah sasaran uji kompetensi guru. Sasaran uji kompetensi guru adalah semua guru yang mengajar di sekolah, baik guru yang bersertifikat pendidik maupun guru yang belum memiliki sertifikat pendidik, yang akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2012. Yang kelima adalah materi yang diujikan pada uji kompetensi guru. Secara umum ada dua aspek materi yang akan diujikan dalam uji kompetensi guru 2012 ini, yaitu kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, dengan komposisi 30% kompetensi pedagogik dan 70% kompetensi profesional. Yang keenam, Undang-Undang tentang Guru. Undang-Undang tentang Guru yang pertama adalah guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik,
mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Yang kedua, guru besar atau profesor yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan fungsional tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan satuan pendidikan tinggi. Yang ketiga, profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Yang keempat, penyelenggara pendidikan adalah pemerintah, pemerintah daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal. Yang keempat, satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan. Yang kelima, perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama adalah perjanjian tertulis antara guru atau dosen dengan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang memuat syarat-syarat kerja serta hak dan kewajiban para pihak dengan prinsip kesetaraan dan kesejawatan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang keenam, pemutusan hubungan kerja atau pemberhentian kerja adalah pengakhiran perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama guru atau dosen karena sesuatu hal yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara guru atau dosen dan penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketujuh, kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru atau dosen sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan. Yang kedelapan, kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Yang kesembilan, sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik, guru, dan dosen. 10. Sertifikat pendidikan adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. Ke-11, organisasi profesi guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh guru untuk mengembangkan profesionalitas guru. 12. Lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu pendidikan dan non-kependidikan. 13. Gaji adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen atas pekerjaannya dari penyelenggaraan pendidikan atau satuan pendidikan dalam bentuk finansial secara berskala sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 14. Penghasilan adalah hak yang diterima oleh guru atau dosen dalam bentuk finansial sebagai imbalan melaksanakan tugas keprofesionalan yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi dan mencerminkan martabat guru atau dosen sebagai pendidik profesional. 15. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan dengan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada dalam keadaan darurat lain. Ke-16, masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non-pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 17. Pemerintah adalah pemerintahan pusat. 18. Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota. 19. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan nasional.